Kalau kecil namanya sabana kecil. Kalau besar namanya sabana besar. Lanjut trip. Sekarang ini saya lagi perjalanan menuju stasiun. Sekarang masih kurang 6 menit lagi nih sampai keretanya jalan. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman mendaki Gunung Argopuro. Dan seperti biasa, saya hanya sendirian dari kota Pekalongan. Nah, di kereta yang akan saya tumpangi, saya akan bertemu dengan beberapa teman yang sudah berangkat dari Tegal. Gerbongnya jauh, guys. Ini masih di gerbong 3. Ekonomi 7 masih belakang ya? Paling belakang, sekarang mau berangkat keretanya naik aja lah. Ke belakang ya. Oke, Pak. Ada si Ogi, Hanin, Andy, Mas Fatis keluarga, Kak Hendra. Perjalanan naik kereta ini memakan waktu sekitar 6 jam. Namun kami tidak pernah bosan karena Hanin dan Hendra selalu berantem di kereta. Apa sih, Mas? Bocah loro geger bae lah. Biarkan mereka berdua baku hantam. Jadi dirinya disebelahin. Ora, akur. Biar baku hantam mereka berdua ya. Di video kalian biasanya bertarung, kok ini disebelahin malah diem. Nah, langsung mulai. Lagi. Live. Lagi anggun tahu. Ini Mas lagi live. Di live Mas anggun Mas. Saya gemetar hati saya melihat dia anggun. Live pertarungan apa ini nggak tahu lah. Aku lagi anggun. Kan kita udah sampai nih di stasiun Pasar Turi. Jam 22 lebih 50 menit. Di stasiun Pasar Turi. Kita lagi nunggu Gojek di Gojek Point-nya Pasar Turi nih. Lumayan rame juga nih yang pakai Gojek di sini. Nah, setelah ini kita mau ke tempatnya Mas Agung. Itu salah satu teman yang dulu pernah ikut pendakian bareng. Teman lama banget itu, lama nggak ketemu. Terus malam ini mau mampir ke sana dulu sebelum besok lanjut ke Argopuro naik bis. Jadi setelah semalam saya dan beberapa teman menginap di salah satu teman yang ada di Surabaya, pagi ini kami tiba di Terminal Purabaya. Oh iya, di terminal ini saya juga bertemu teman dari Jakarta dan Purwokerto. Ada Bang Iswan, Rizal, dan Resti. Ngapain lo? Lebih kece lo anjir. Lu ngapain lo? Lu lebih kece anjir. Oke lu. Rizal Mas. Wes apa? Setelah semua berkumpul, kami melanjutkan perjalanan menggunakan bis ke Besuki. Setelah sampai di Besuki, kami belanja logistik di pasar, lalu melanjutkan perjalanan ke basecamp Baderan untuk beristirahat sebelum melakukan pendakian keesokan harinya. Esok paginya,
kami sudah ditunggu oleh ojek Gunung Argopuro yang akan membawa kami menuju pos mata air 1. Perlu kalian ketahui bahwa perizinan pendakian di gunung ini sudah menggunakan sistem online. Linknya nanti mungkin akan saya sertakan di deskripsi ya. Pendakian Gunung Argopuro memang terbilang memberikan tantangan tersendiri. Pasalnya meskipun hanya memiliki ketinggian sekitar 3088 mdpl, tetapi jalur pendakiannya cukup panjang. Tak heran jika disebut sebagai trek terpanjang di Pulau Jawa. Menurut Wikipedia, panjang jalur pendakian Gunung Argopuro sekitar 63 km. Kita sambut yang akan datang. Gak kelihatan backlight. Kita Backlight. Mataharinya di sana. ada sekarang. Iya. Kita sambut. Setelah ngojek kita sampai langsung ke mata air 1 Gunung Argopuro dengan biayanya sekitar 130.000 kalau dari base camp ke mata air 1. Sandy trip. Di mata air 1 setelah turun dari ojek kami melanjutkan perjalanan ke mata air 2 Gunung Argopuro. Rencananya kami akan bermalam di Cikasur ya. Untuk estimasinya perjalanannya sekitar 6-7 jam dari mata air 1. Bapak hebat banget ya, di usia segini udah masih bisa kuat naik gunung. Segini itu seberapa? Jalan dari pos 1 menuju dari pos mata air 1 menuju pos mata air 2 kebanyakan menanjak ya. Ini juga masih ada jejak ban dari ojek. Mungkin sebenarnya bisa ojek itu selain sampai mata air 1 dia juga bisa dari base camp ke portal antara pos air 1 dan pos mata air 1 dan pos mata air 2. Nah ini nih, mungkin ini yang dimaksud portalnya ya, yang dari mata air 1 menuju pos mata air 2. Mungkin sebenarnya ojek bisa sampai sini nih. Karena tadi jalurnya juga masih ada ban-ban ojek juga. Hai. Terus Welcome to Cikasur. wah bapak hebat ya, jalannya cepet nih bapak. Udah usia segini loh padahal. Kami banget. Memulai perjalanan pendakian Gunung Argopuro melalui jalur Baderan bisa dibilang lebih enak dibandingkan naik dari jalur Bremi. Ini jalannya udah mulai enak. Setelah dari portal itu jalannya datar dan menurun. Ini masih dalam perjalanan menuju mata air 2. Biaya pendakian Gunung Argopuro dihitung per hari. Untuk weekday dikenakan tarif 20.000, sedangkan weekend atau hari libur 30.000. Perjalanan dari pos mata air 1 menuju pos mata air 2 dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan.
Pos mata air 2 memiliki tempat yang cukup luas dan bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Di pos ini juga terdapat sebuah sungai yang bisa digunakan untuk mengisi perbekalan air. Jarak dari pos mata air 2 menuju Cikasur, kalau di palang yang tadi itu sih keterangannya sih sekitar 7 meter, 7 kilo. Perjalanan dari mata air 2 ke Cikasur adalah trek yang paling panjang dan membutuhkan banyak waktu serta tenaga. Treknya memang landai, tapi panjang. Selepas dari pos mata air 2, jalur pendakian melewati hutan yang sangat rapat, sehingga tampak gelap meski di siang hari. Jalannya udah mulai landai sih dari pos mata air 2 menuju ke Cikasur ini. Banyak landainya kalau menurut saya. Cuma ya emang jalurnya panjang ya kalau di Argopuro. Setelah keluar dari hutan yang rapat, kami mulai melihat savana tak jauh dari punggungan bukit yang terbuka. Jika tak ada kabut, pemandangan savana dari atas bukit sangatlah indah. Setelah menuruni bukit, kami sampai di savana pertama yang ditemui di jalur pendakian Gunung Argopuro via Baderan. Ya alun-alun apa? Nganjuk. Iya. Waduh. Tak bujuk bareng nah. Aku kan jangan darah lemok. Di sabana kecil ini, kami membuka sedikit perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan sambil menikmati semilir angin khas pegunungan. Selepas dari sabana kecil, kami akan kembali masuk ke dalam hutan dengan trek yang sedikit menanjak. Lanjut perjalanan lagi nih dari sabana kecil menuju Cikasur. Jalannya naik terus. Ya, jalannya naik terus, entah sampai kapan. Habis ini kalau nggak salah sabana besar. Nah di situ rencana kita, kami mau makan siang di situ. Setelah melewati punggungan bukit dengan trek landai, kami menjumpai sabana kedua yang lebih luas
memenuhi bukit-bukit kecil di sekitarnya. Setelah berjalan selama 1 jam dari Sabana kecil, akhirnya kami sampai juga di yang namanya Sabana besar. Kalau kecil namanya Sabana kecil, kalau besar namanya Sabana besar. Tuh ya. Pemandangan di sini sangat indah, dan jalur menuju Cikasur tampak jelas membelah sabana. Setelah selesai makan dan beristirahat di Sabana besar, kami melanjutkan perjalanan menuju Cikasur. Jalur dari Sabana besar menuju Cikasur ini enak banget sih. Landai, kadang masuk hutan, terus ketemu sabana lagi, hutan lagi, terus seperti itu sampai ke Cikasur. Di jalur ini mulai terlihat pohon edelweiss yang tinggi-tinggi, tidak seperti pohon edelweiss lain di gunung yang pernah saya kunjungi. Kami sangat beruntung kala itu, karena kami menjumpai segerombolan merak di Sungai Kolbu. Ini merak di Argopuro. Sungai Kolbu adalah sebuah sungai di Gunung Argopuro yang dapat digunakan untuk mengisi perbekalan air. Di Sungai Kolbu juga banyak tumbuh selada air yang bisa digunakan para pendaki untuk mengisi perut mereka. Untuk menuju Cikasur, kami harus melewati Sungai Kolbu terlebih dahulu. Bisa dengan cara melewati sungai tersebut atau melipir ke kanan melalui jalur di atas sungai tersebut. Sekarang kami udah sampai di Cikasur. Jadi perjalanan dari mata air 1 sampai Cikasur ini sekitar 7 jam ya. Dan kami juga beruntung bisa bertemu dengan beberapa merak. Kurang lebih 9 merak di Sungai Kolbu. Baru kali ini melihat hewan yang biasanya di kebun binatang, sekarang bisa lihat langsung di alam bebas. Cikasur adalah sabana paling luas di jalur pendakian Gunung Argopuro yang terletak di ketinggian 2225 mdpl. Banyak hewan yang mendiami kawasan sekitar Cikasur ini. Ada merak, lutung, aneka macam burung, dan masih ada kucing besar di area ini. Kami masih sering mendengar suara kicauan burung, merak, bahkan suara auman si kucing besar.
Cikasur adalah salah satu tempat favorit untuk mendirikan tenda selain di taman hidup. Selain terdapat sumber air beserta logistik gratis bernama Selada Air, tempat ini sangat luas dengan pemandangan yang menakjubkan, sehingga berlama-lama di Cikasur akan terasa sangat menyenangkan. Dulunya pada zaman Belanda, tempat ini merupakan sebuah lapangan terbang dan kini menjadi sebuah sabana yang sangat luas. Jadi masih banyak puing-puing sisa bangunan di sini. Ini udah rubuh ya? Belanda. Nah, ini atapnya udah turun. Kami mulai mendirikan tenda dan mulai memasak logistik yang sudah kami bawa. Dilanjutkan dengan obrolan dan candaan yang menghangatkan suasana. Pelukan, pelukan. Katanya juga makasih. Pelukan ayo. Ih, gimana sih? Ayo lagi. Setelah semua merasa lelah, kami memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Sabana Lonceng keesokan harinya. Oh iya, malam itu tenda kami sempat dikunjungi oleh si kucing besar. Namun sayang, kami tidak berhasil untuk menangkap gambar si kucing besar tersebut. Nangis jadinya. Nangis dong. Biar trafiknya naik. Nangis. Aqua dulu, baru kamu.